Yo, hello guys. Di video kali ini gue akan bahas setup di hari Senin ya. Hari Senin kemarin bagus banget setupnya. Ini A+ ya, A+ banget pokoknya. Ya, bisa kita lihat di time frame daily-nya juga. Market bearish ya di hari Senin kemarin. Pagi-pagi gue udah nguap guys. Oh ya, dan gak lupa ya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe video gue. Dan kalian bisa follow Telegram gue, linknya di bio, dan follow juga Instagram gue, linknya di bio guys. Oke? Ya di sini alasannya sangat kuat ya, kemarin gue nge-sell di XAU ya. Di sini ya, dia ada apa? Ada low resistant liquidity. Harusnya ini market clearkan ya ke bawah. Kalau dari segi liquidity-nya, dan di sini ada pembentukan ya, Tartar sweep atau liquidity sweep ke atas yang mengambil liquidity. Kalau kita baca dari strukturnya ya, kalau kita baca ini broker apa sih? Kok beda anjir? Oh, Anda ya. Gue kalau untuk XAU enakan di ini nih, di GBI ya. Kita lihat di GBI. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat bahwa XAU ya sudah melakukan market structure shift di sini. Berarti bias kita adalah bearish dan dia retracement ke atas ya. Ngambil liquidity di sini ya untuk daily-nya. Lalu di sini terjadinya break internal strukturnya. So, XAU bearish ya. Lalu kenapa dia reversal di area sini ya? Karena di area sini ada inversion fair value gap ya. Yang mana ini ada gap terakhir ya. Pas dia break, ini gap terakhir ditembus ke bawah. So, ini jadi inversion. So, market turun. Di sini dia pas naik juga, di sini ada internal struktur ya. Ada inversion juga di sini ya. Inversion fair value gap. Inversionnya di break di sini. So, otomatis bias kita adalah bearish. Dan di area sini ya, candle ini yang break ini ya, hari Senin, mana sih? Ini nih. Bias gue adalah bearish ya. Dan kenapa gue ambil di situ ya? Sebenarnya simpel ya. Karena di sini ya, adanya dia kena fair value gap di sini. Dia kena fair value gap. Ntar dulu ini kita hapus inversionnya. Nah, dia kena fair value gap dan di belakangnya ada PDH, previous daily high, high daily sebelumnya. Dan sebenarnya ini doll pertama di sini adalah liquidity-nya ya. Doll pertama di sini. So, bisa kita lihat ya di gambaran daily sudah jelas bahwa kita akan mencari bearish dan ya kita sesuaikan dengan timingnya gitu, dengan setup ALC-nya gitu. Dan di sini ya kita menemukan setup A+-nya gitu. Ini tadi PDH ya. PDH. Dan untuk menggunakan ALC ya, kalian yang pertama yaitu skip kuartal 1 atau Asia Session ya. Nah, ini Asia Session-nya di sini. Ke sini. Bentar. Kita ubah warna. Yang ini juga sebenarnya nggak suka warna ini, harusnya diubah warna kuning aja lah. Nah, dan di sini Asia Session. Nah, Asia Session area sini ya. Ya udah, kalian lewat seperti ini. Oh, ini apa yang harus kalian lakukan ya? Bias kalian bearish ya. Di atas ini ada key level di daily ya. Fair value gap dengan alasan bahwa di time frame daily juga biasnya bearish karena dia sudah break eksternal struktur, bahkan break internal struktur juga. Ya udah, ini bias kalian bearish ya. Dan di sini ada PDH. So, lalu di sini ya dia terjadinya apa? Liquidity sweep. Lalu di sini ada breakout struktur.
Otomatis di area sini adalah strong high. Oke. Kita punya strong high di atas sini. Kita punya Asia sebagai liquidity di sini, ya. Cuma dia sudah kena sentuh strong high duluan ya di area sini. Di sini tidak ada VOI yang press ya untuk time frame M15. Di H1 kita punya resisten ya, cuma tidak pada press ya. Dan kalau kita lihat shadow-nya gitu. Dia udah kena belum shadow 50%-nya? Di sini shadow 50%-nya belum kena. Entry pertama kita bisa di shadow 50%-nya. Nah, dan kita tidak kena ya, tidak trigger. Baru setelah itu ya, kita perhatikan ya di sini. Pas kuartal apa? Ini anjir, ini juga sebenarnya gak kena ya. Kena apa enggak ya ini? Resistennya. Gue kurang perhatiin. Oh, kena coy. Ini resistennya sudah tidak press. Gue tidak ambil lagi ya karena ini timingnya kuartal 1. Nah, dan di sini ya bisa kita lihat di kuartal 2 dan kuartal 3. Nah, itu timing kita analisa. Nah, di sini ya. Di sini gue menunggu bahwa ketika dia kena resisten ini ya, gue akan nunggu dia terjadinya breakout struktur ya di sini. Cuma dia tidak breakout struktur, dia malah nge-sweep lagi ke atas ya di sini. Membuat TS lagi di area sini ya. Tapi di sini tidak ada POI yang jelas. Kalaupun ada POI, mungkin di 50% di sini gitu loh. Cuma ini tidak kena ya. Dan gue nunggu ya, nunggu dia terjadinya breakout struktur di sini. Nah, dan di sini ya, dia tidak breakout struktur, tapi alasan gue kemarin kenapa masuk ya, karena di sini ya ada ini coy, inversion ya. Nah, ada inversion. Jadi ini udah jelas banget ya bahwa biasnya bearish ya, udah take Asian high, bahkan ada strong high di sini ya. Terus apalagi alasannya? Karena daily-nya juga bearish kan tadi gue udah jelasin ya. Ini target pertama kita. Dan ketika dia sudah seperti ini ya, ini sebenarnya tidak terjadinya breakout struktur ya. Nah, tapi gue masuknya karena inversion ini sebenarnya agak high risk juga, cuma bagus banget guys setupnya A+ ya. Di sini gue masuk and then stop loss di atas sini coy. Kisaran 25 pips ya. Di sini. Lalu target ya. Pertama yaitu di sini. Dapat 8R ya. Dan target kedua yaitu di area sini ya, liquidity pertama yang ditandai sini. Dapat 12,4R. Atau kalian mau nunggu aman ya, kalian menunggu CSD ya. Di sini sudah terjadinya CSD, kalian bisa limit ya. Di area SND yang masih press, di sini ada liquidity ya, liquidity. Kalian cari di atasnya ada SND, ada di sini ada resisten POI-nya. Masuk di situ. Sini nih. Stop loss di area sini. Ini tergolong low risk ya, karena kita masuk setelah terjadinya CSD. Cuma ya pasti akan kena SL juga lah. Ada saat-saatnya kena SL karena setup itu tidak 100% ya winning rasionya. Kalau 100% ya udah full margin guys ya. Nah, ini yang alasan kuat untuk nge-sell. Di sini juga ada apa? Adanya apa? LRLR, low resistant liquidity. Pokoknya ini banyak banget confluence di sini. Ada SM3 dan gue penasaran ya. Penasaran doang.
Tidak ada ya. Oh ada nih. Oh ada SMT juga guys. Ini bener-bener A+ coy. Ya. Ada SMT. Banyak sekali alasannya untuk masuk di sini. Ini kalau kalian dapat ya, kemarin banyak juga yang dapat di sini coy. Ya. Ada yang nge-share ke gue. Anak-anak didik gue itu ada yang dapat di sini coy. Ini 12R, ini 16R. Ini kenyang sih sebenarnya. Kalian trade itu gak usah banyak-banyak. Kalian ambil yang high probability, yang jelas alasannya, yang bagus setupnya gitu kan. Jangan ambil yang gak jelas-jelas ya. Kemarin ada yang masuk juga di area sini nih. Ini di sini ada yang masuk. Cantik juga itu. Cuma dia TP-nya gak jauh sih. Dia nge-sell ya dulu. Tapi SL-nya gilo ya di sini. Dia nge-sell TP di area sini nih. Lalu di sini dia nge-buy lagi coy. Gila kan? Itu kalau udah belajar terus ya, asa terus sekiranya backtest ya. Nanti kalian bakal nemulah peluang setup kalian gitu bahkan ya. Ada yang kayak gini guys trade-nya. Belajar lah guys, banyakin backtest ya. Oh banyak yang bertanya bang, gimana biar pede ya tradingnya. Oke, gue akan jelasin ke kalian ya. Kalau kalian udah pede trading, kalian bakal biasa aja, kayak profit biasa ya, loss pun biasa gitu, karena kalian udah tahu. Ya yang pertama ya, yang harus kalian lakukan adalah apa? Belajar metode. Yang kedua apa? Simpelkan metodenya. Yang ketiga apa? Backtest. Yang keempat, atur risk sesuai data backtest. Nah, nanti ya, yang kelima, psikologi kalian bakal gimana ya? Bakal kayak tenang ya. Nggak bakal kayak ada fear ya and greedy ya. Jadi kalian trading tuh bakal lebih sabar kalau kalian udah punya ini guys. Nah, kenapa ya? Kenapa gue bisa bilang trading kalian bakal sabar ya kalau udah punya ini? Yang pertama, kalian sudah punya metode ya, dan kalian udah simpelkan metodenya. Metode kalian udah simple nih. Nah, kalian udah backtest. Gue kasih contoh lah. Kalian udah menemukan metode ya. Contoh metode A lah ya. A tuh saklek banget, simple banget ya metode A. Win rate metode kalian adalah contoh 50% lah ya. Metode A win rate-nya 50%. Oke. Dengan win rate kalian 50% dengan RR 1:3. Nah, kalian udah punya kesimpulan. Win rate metode kalian 50% ya. Dengan win rate 1:3. Nah, kalian udah backtest nih dalam jangka 2 tahun atau 3 tahun ya. Kalian udah yakin banget ya. Lalu, bagaimana caranya kalian mengatur risknya gitu? Nah, kalau kalian ya mengatur risk 1%. Ada kemungkinan gagal ya dari 100 kali trade karena win rate kalian 50%, berarti dari 100 kali trade kalian bisa gagal 50 kali. Ya. Bisa untung 50 kali dan bisa loss 50 kali gitu. Cuma ini ada yang masih kurang juga ya. Dari win rate 50%, DD-nya itu berapa kali ya? Maksimal drawdown-nya itu berapa kali? Kalau maksimal drawdown kalian katakanlah ini ya. Drawdown kalian tuh gila banget ya. Maksimal drawdown-nya itu 10 kali lah ya, 10 kali. Jadi kalian pernah dalam 2 tahun itu ya, ini contoh metode A udah backtest 2 tahun ya. Ya, udah backtest 2 tahun. Ya. Win rate kalian 50%, 1:3, maksimal drawdown 10 kali. Nah, kalau kalian pakai 1% ya,
Berarti ya, kalian bakal mengalami ya penurunan modal itu akan ada saatnya kalian mengalami penurunan modal itu 10%. Nah, pasti kalian udah mempersiapkan mentalnya gitu. Jadi ya udah, ini metode gue yang penting gue disiplin jalani metodenya gitu. Pasti ada hal gini gitu. Pasti akan terlewati juga karena kalian udah punya data 2 tahun itu gitu. Nah, jadi kalian bisa atur risknya. Kalian sanggup gak? Contoh, modal kalian 50 juta lah ya. Kalian bakal loss 10%. Berarti 10% dari 50 juta berapa? 5 juta. Nah, kalian akan ada saatnya ya, modal kalian itu kurang 5 juta. Nah, kalian sanggup gak gitu? Atau kalian mentalnya masih kuat? Ya udah, kalian pasang risk 2%. Kalau 2% ya, kena drawdown 10 kali, itu bisa 2 kali 10 tinggal ya. Berarti 20% modal kalian. Kalau 3% ya, 30%. Jadi untuk metode ini ya, metode A, jangan sampai risknya itu 10%. Karena kalau risk 10%, pas kena momen drawdown 10 kali ini ya, kena loss track 10 kali ini, udah hangus guys. Karena ini loss tracknya 10 kali ya. 10% kali 10, jadi 100%. Gitu. Kalian bisa tahu ya, bisa tahu apa yang harus kalian lakukan dengan metode ini gitu. Makanya sepenting itu guys data. Nah, terus kecuali kalian pede nih punya metode B gitu kan. Metode B ya. Udah backtest nih. Lama lah. Win rate-nya bagus 80%. Maksimal DD-nya itu berapa kali? 2 kali. Otomatis dengan RR 1:1 lah ya. Otomatis kalian pede lah pasti risk 10% juga gitu per trade-nya. Karena apa? Karena win rate-nya tinggi gitu. RR-nya, tapi RR-nya rendah 1:1 gitu. Jadi psikologi itu menurut gue tercipta ya ketika kalian udah punya metode yang jelas ya. Dan kalian udah punya gambaran. Jadi kalian akan ada persiapan itu. Karena manusia kan kayak kalau gak ada proper itu kayak agak tenang gitu guys. Jadi psikologinya rusak. Ya. Karena ada saatnya juga metode itu kayak sideways gitu. Ya. Atau masih di situ aja gitu. Ya. Tapi nanti kalau kalian punya data, kalian bakal yakin bahwa metode kalian bakal make money gitu kan. Oke? Mungkin sekian dari gue ya. Jadi apa saran dari gue ya? Yang pertama belajar metode, lalu simpelkan metodenya ya. Yang ketiga itu backtest. Yang keempat atur sesuai data backtest. Yang kelima ya iya psikologi kalian benerin gitu. Pasti bakal tenang ya ketika sudah tahu ini. Dan kalian ya yang keenam apa? Jalani secara disiplin. Oke. See you. Jangan lupa kalian follow Telegram IG gue, oke? Thanks.